الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak ibu-ibu sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak lupa marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita pagi ini untuk hadir di masjid yang mulia ini untuk sama-sama menjalankan sholat subuh berjamaah dan kita lanjutkan mudzakarah. Bapak ibu-ibu sekalian rahimakumullah, musibah itu ada dua. Yang pertama kan musibah terkait dengan dunia kita, baik level individu maupun level negara. Yang kedua ini ada musibah berupa masalah agama kita. Kalau musibah dunia kita mungkin kita merasa, banyak yang merasa. Ada orang kehilangan harta, kecelakaan, meninggal. Yang kemarin artis itu ya, dua orang tuanya meninggal, anaknya selamat. Itu pasti merasa bagi yang kena musibah. Tapi ada musibah yang mungkin jarang itu dianggap sebagai musibah. Misalnya apa? Banyak orang murtad. Ada yang meneliti tahun 70 sampai 2010 dari data sensus itu kalau di rata-rata per tahun itu ada 548.000 orang yang keluar dari Islam yang murtad, walaupun puluhan ribu pula orang yang masuk Islam. Maka itu kita lihat jumlah kaum muslimin itu kan menurun, itu persentasenya, karena banyak yang keluar daripada yang masuk. Ini musibah. Dan musibah yang besar lagi dari itu juga adalah banyak yang masih mengaku muslim padahal pemikirannya bisa jadi menyimpang jauh dari Islam, yang kemudian kadang bahkan ini disebarluaskan di tengah-tengah masyarakat. Beberapa hari yang lalu saya dikirimi video yang viral ya, terkait sebuah acara di lembaga negara yang atas nama moderasi beragama mengundang seseorang yang namanya Buya Syakur. Mungkin pian-pian dapat juga lah videonya. Hati-hati nyebut Buya Syakur, hati-hati juga memberi nama Syakur ya. Kalau salah sebut shin dengan sin, nggak bisa membedakan huruf itu, maknanya jauh berbeda. Kalau syakur itu artinya orang yang pandai bersyukur, banyak bersyukur, pakai shin, makhrajnya ada di tengah lidah, shin. Tapi kalau ujung lidah ya, agak ke ujung lidah pakai sin, sakur artinya pemabuk. Jadi biar hati-hati. Awalnya pandai bersyukur, banyak bersyukur ya, salah sebut jadi pemabuk. Sama dengan nama Zaki. Zaki itu artinya cerdas. Tapi salah zalnya jadi Zaki artinya masih bagus ya, masih artinya suci. Tapi kalau orang Banjar jadi huruf sin artinya lain lagi. Ya, maka perlu kita hati-hati. Nah, ada yang bertanya di WhatsApp ini. Videonya ini ya. Rencana dari sekelompok mereka akan membunuh Sayyidina Ali. Ya, gedor pintunya dihalang-halangi oleh istrinya Sayyidina Ali. Siapa namanya? Fatimah. Siti Fatimah. Ditahan, didobrak
sampai akhirnya lepaslah grandernya dan Siti Fatimah ada di balik pintu, dikencet sama pintu sampai mati, diinjak-injak semuanya itu dalam keadaan yang sangat genting sekali. Perpecahan di antara mereka itu mengerikan, kayak kita ini kayak zaman Gestapo dulu lah, ya, mengerikan sekali. Meninggal dunia, tidak ada seorang pun yang takziah, dikafani sendiri, dikubur malam-malam, orang ketakutan semua. Nah, ketika dikuburkan, di situ awal talqin. Sayyidina Ali ngomong, wahai istriku tercinta, tolong sampaikan kepada bapakmu bahwa sahabatnya sudah pada murtad semuanya. Ya. Nah ini ada suasana semacam ini kan tidak dikemukakan, tidak kamu. Jadi kisah ini ya sebetulnya ingin mencitra burukkan khilafah itu sejak awal itu sudah berdarah-darah. Dia ceritakan setelah Abu Bakar diangkat jadi khalifah, mereka mendatangi rumahnya Ali bin Abi Thalib. Kalau kita lihat ini sebetulnya banyak literatur Syiah cerita begitu, tapi nggak seperti itu juga di literatur Syiah itu. Jadi Umar itu mendatangi rumahnya Ali bin Abi Thalib karena diberitakan di situ berkumpul orang-orang yang mau memberontak kepada Abu Bakar. Kemudian Fatimah yang kemudian menahani pintu, didobrak, digencet sampai meninggal. Fatimahnya diinjek-injek, ceritanya begitu. Putri Rasulullah. Kemudian dikubur malam-malam, nggak ada satupun yang takziah. Ini cerita sebetulnya kita nggak usah banyak belajar juga nggak masuk akal cerita itu. Tapi berhubung ada jamaah mungkin di sini yang minta ini dijelaskan, kita jelasin insya Allah pagi ini. Cerita-cerita seperti ini kadang kan orang mau olah cerita nyaman ajanya. Giliran kita yang harus jawab, kadang diminta mana alasannya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, cerita seperti ini dan yang semisal itu nanti banyak sekali dari yang Sidin sampaikan ini yang kada bujur, harus dikoreksi ulang. Dan sayangnya orang seperti ini ngomong di depan lembaga negara ya, kepada para polisi dan ASN, sehingga persepsi kepada Islam itu jadi jelek sekali. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ada beberapa poin yang menunjukkan itu cerita dusta. Pertama itu adalah kita pakai logika aja, pakai akal dulu lah. Pertama, di mana Imam Ali bin Abi Thalib? Masa bisa Imam Ali yang begitu pemberani, ya, rumahnya didatangi Umar dan sahabat yang lain, itu mengandalkan istrinya untuk menjaga pintu. Padahal rumah beliau itu kecil, rumah para sahabat itu jangan dibayangkan seperti rumahnya Haji Ice di mana, di Pinuang, yang ada tamu datang harus ya memberitahu ke belakang. Rumah Ali itu ya mirip satu kamar aja lah. Masa istrinya jagain pintu, inya di belakang ya, sampai dorong-dorongan pintu. Ini yang pertama. Jadi ini maunya menunjukkan bahwasanya Ali lah yang lebih berhak menjadi khalifah, tapi sebetulnya riwayat ini melecehkan Imam Ali, seolah-olah pengecut. Yang kedua, di mana pula para ahlul bait? Masa sendirian? Kemudian diceritakan yang menguburkan sendirian, nggak ada yang takziah. Ini poin pertama, nggak masuk akal. Kemudian yang kedua, orang-orang Syiah sendiri, saya sebutlah, mohon maaf kalau nanti dianggap kurang, tapi saya sebut ya ini amanah ilmiah, ini kajian ilmiah. Orang Syiah itu mengklaim Imam Ali itu tahu yang gaib. Jadi yang akan terjadi itu Imam Ali tahu.
Itu klaim mereka. Kalau bapak tadi saya nggak tahu Syiah atau bukan ya. Tapi yang jelas mungkin terpengaruh membaca-baca literatur dari mereka. Jadi orang Syiah sendiri punya klaim Imam Ali itu tahu yang gaib, yang akan terjadi tahu. Anehnya kalau tahu bahwasanya seperti itu, tentunya ya, akan mengantisipasi dong. Ya, tahu Umar mau ke sini nih. Nanti istriku kalau tetap di sini bakalan mati digencet pintu. Tentu akan pergi lebih dulu. Logikanya kan begitu. Allah Rasul katakan sendiri, aku nggak tahu yang gaib, kata Rasulullah nih, kecuali yang Allah beritahu. Kalau aku tahu yang gaib, niscaya aku akan dapat banyak kebaikan dan akan terhindar dari yang buruk. Pian ya mau tahu apa yang akan terjadi, kada usah jauh-jauh gini. Yang terjadi 30 menit ke depan sampai sekarang kita tahu aja. Nyaman kalau wah ini kalau lewat sana pacangan kayak ini, kecelakaan misalnya, lewat sana, oh ini pacangan begini, nggak baik, lewat sana lagi, yang lain lagi, sampai dicari, oh ini yang paling baik seperti apa. Ini poin kedua yang juga nggak masuk akalnya. Kemudian yang ketiga, versinya itu banyak cerita itu. Versi yang lain itu Umar datang, kemudian mau membuka pintu rumahnya Imam Ali, nggak dibukakan, kemudian didorong pintu itu, Fatimah kemudian yang menjaga di belakang, kemudian kalah kuat, Fatimah tertusuk paku pintu itu nyusuk, patah rusuknya, waktu itu sedang mengandung dan keguguran. Nah itu cerita yang di kitab-kitab mereka begitu. Yang keguguran siapa? Janinnya namanya Muhsin. Jadi agak bagus juga membuat ceritanya. Hasan, Husain, Muhsin. Ya, jadi yang Muhsin itu yang dibunuh oleh Umar. Ceritanya begitu, na'udzubillah. Jadi kalau bicara cerita, didamaikan dulu lah, cerita mana yang benar. Jadi nggak masuk akal. Jadi kalau sebuah kebohongan itu cara mengetahuinya gampang sebetulnya. Cari itu kebohongannya, ya suruh sepakat dulu nggak. Kalau para yang berbohong ini nggak sepakat itu tanda kebohongan. Nggak mesti juga sih. Ada 3 orang mahasiswa yang terlambat ujian. Ini cerita anekdot ya. Kemudian mereka mikirkan alasan apa yang kira-kira pas untuk dosen mereka. Kemudian masuk, sudah sepakat alasannya, mobil taksinya kempes bannya. Mereka membantu memperbaiki ban mobil itu, kemudian baru bisa sampai ke kampus. Akhirnya oleh dosennya ketika menyampaikan alasan itu sudah sepakat sama ceritanya. Kemudian ya diterima karena alasannya alasan yang baik, ya membantu memperbaiki mobil ban yang bocor. Nah terus dipisah ini ujiannya di ruangan terpisah. Soal pertama dikasih ban sebelah mana yang bocor. Ban sebelah mana yang bocor. Nah mereka belum terpikir tadi harus sepakat itu sampai detailnya. Ini membuat cerita kalau tidak sampai detail itu ketahuan ya. Kebohongan serapi apapun dikemas itu pasti ada aja celah-celahnya itu kalau kita mau teliti. Kebohongan dalam Al-Quran seperti ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam yang dimakan domba itu kan bikin sudah sangat bagus ya, sampai ceritanya itu masuk akal. Tapi ada aja yang tersalah, yakni ketika membawa bekas baju Nabi Yusuf yang dilumuri darah. Nabi Yakub melihat
kok nggak ada robek-robek nih bajunya. Rupanya lupa mencabik-cabik baju itu, sehingga Nabi Ayub alaihissalam Nabi Ayub ya, bukan Nabi Ayub, siapa? Nabi Syuaib berkata bahwasanya ya dalam hati sudah tahu itu anak-anaknya itu bohong, tapi memang nggak diungkap di Al-Quran itu. Bapak ibu-ibu sekalian rahimakumullah, ini banyak versi, mana yang benar? Tanda bahwasanya itu tidak benar. Alasan yang berikutnya itu di dalam manaqib Imam Ali bin Abi Thalib itu dikatakan nahnu alul bait la suqufa wala abwaba li buyutina. Kami para ahlul bait pada saat itu tidak ada atap dan tidak ada pintu rumah-rumah kami. Jadi jangan dibayangkan rumah bahari orang-orang Arab itu seperti rumah kita yang bagus gitu, enggak. Mereka ya cuma bilik-bilik begitu. Bahkan Masjid Nabawi pun gak ada atap. Sehingga ketika hujan ya hujan, cuma di sana memang kan jarang hujan. Sholatnya di pasir, sehingga mereka sendiri kalau sholat syarat sahnya itu nggak boleh kalau nggak di tanah, jadi harus ada tanahnya itu karena mengikuti Nabi. Dari mana bisa tergencet pintu? Kata Siden tadi malah grendelnya itu kena. Di mana ada grendel waktu itu? Loh, pintu saja enggak ya. Kata Imam Ali, walakinnana nasturu anfusana bil jarid. Kami waktu itu ya, menutup diri kami dengan jarid. Jarid itu adalah pelepah kurma. Jadi sederhana benar bahari rumahnya para ahlul bait Nabi. Bahkan rumah Nabi sendiri ya sederhana, gak ada luas-luas benar. Jadi jelas dari sisi akal ini nggak masuk akal. Terus ini logika berikutnya adalah kalau betul bahwasanya Fatimah itu dibunuh oleh Umar, maka pasca kejadian itu Imam Ali itu kan menikahkan putri Fatimah yang namanya Ummu Kulsum dengan Umar, dengan Sayyidina Umar. Dari mana ketemunya itu? Masuk akal kah? Ya. Imam Ali dengan Fatimah ini kan punya anak 4 ya. 2 laki-laki Hasan Husain, 2 perempuan. Yang satunya namanya Zainab, yang kedua Ummu Kulsum. Ummu Kulsum ini dinikahkan oleh Imam Ali dengan Sayyidina Umar. Pian misalnya punya anak ya, atau istri pian dibunuh ya, kemudian orang yang membunuh melamar anak pian, kira-kira pian terima tidak? Ya. Ini pakai perasaan lah, perasaan walaupun bukan dalil ya. Lalu kata mereka dari pernikahan Umar dengan Ummu Kulsum itu lahir yang namanya Zaid bin Umar dan Ruqayyah binti Umar. Jadi punya anak 2. Dan ini membela Umar, Ummu Kulsum ini seorang orator, anaknya Imam Ali dengan Siti Fatimah. Imam Ali sendiri itu punya anak banyak sebetulnya ya. Kata Ibnu Jarir, beliau punya anak 14 laki-laki, 17 perempuan. Jadi amun pian hendak menyaingi Imam Ali kayaknya ada kesaingan. Banyak benar. Tentu bukan dari Fatimah saja, Fatimah 4 ya. Setelah Fatimah wafat kan baru menikah dengan wanita yang lain. 14 laki-laki, 17 perempuan. Tapi saya punya tetangga yang hebat lagi itu. Istrinya 1 saja, anaknya 14. Tapi ada yang anaknya sampai 21 itu, ada orang Banjar sini ya, 21. Saya mikirkan gimana istrinya itulah. Kalau cara
jarak setahun itu 14 tahun melahirkan terus. Salah satu anaknya itu teman sekolah saya dulu. Bapak ibu-ibu sekalian rahimakumullah, sungguh nggak masuk akal kalau tadi pembunuh dari saudaranya itu dinikahkan dengan saudaranya lagi, pembunuh ibunya dinikahkan dengan saudaranya. Jadi itu cerita yang harusnya mikir sedikit nggak akan bercerita begitu. Oleh karena itu dari sisi ini sebetulnya orang-orang Syiah sendiri, ya, sebagian para ulamanya itu menolak cerita itu. Jadi ulama Syiah aja nggak percaya cerita itu. Misalnya Muhammad Husain Ali Kashif Al-Ghita itu mengatakan, akan tetapi kejadian pemukulan Az-Zahra dan penamparan pipinya termasuk perkara yang hati dan akalku hampir-hampir tidak bisa menerimanya, dan perasaanku pun tidak bisa puas dengannya. Ini tokoh Syiah sendiri. Karena apa? Tradisi orang-orang Arab jahiliyah itu mereka merupakan aib yang besar kalau laki-laki itu sampai memukuli perempuan. Aib yang besar. Termasuk di Indonesia kan begitu juga ya. Kalau ada ibu-ibu nyebrang pakai motor nggak tahu rambu-rambu, ya, kalau yang emak-emak yang melakukan, kita kadang apa ya, kadang marah-marah enggak, karena kalau kita marah inya lebih marah lagi. Ya, tapi kalau bapak-bapak atau anak muda itu bisa dimarahi betul. Itu memang tradisi begitu ya, di Arab hampir juga mirip di sini. Melawani bebinian ini kada baik. Sampai pasukannya Dzulqarnain itu diceritakan dihadang oleh para wanita. Kata Dzulqarnain, kita menyingkir aja, jangan dihadapi. Amun kita hadapi, amun kita menang, itu kadang membanggakan. Amun kita kalah, sopannya. Kalau menang itu nggak ada prestasinya, nggak ada prestasi. Tapi kalau kalah malunya seduniaan itu. Pasukannya Dzulqarnain bisa kalah dengan bukan Dzulqarnain itu, Alexander. Bapak ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Jadi bukan hanya satu orang ya dari tokoh Syiah sendiri yang nggak percaya cerita itu. Ada Sayyid Muhammad Husain Fadlullah itu juga nggak percaya cerita itu. Anehnya orang yang ngaku Sunni, ya, tokoh di ormas yang ngakunya paling Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi justru percaya dengan cerita itu dan disampaikan di forum umum. Bapak saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, yang berikutnya riwayat itu memang tidak detail ya. Ada mereka gunakan riwayat dari kitabnya Imam At-Tabrani di dalam Mu'jamul Kabir. Jadi di antara pernyataan Abu Bakar sebelum wafat itu kata beliau, wadidtu anni lam akun kasyaftu baita Fatimah an syai'in. Aku itu sangat ingin andai saja aku ini tidak membuka pintu rumahnya Fatimah. Ada ungkapan begitu. Ini yang dijadikan dasar untuk kemudian membuat pendetilan cerita-cerita tadi. Riwayat ini betul, saya cek itu ada di dalam Mu'jamul Kabir Imam At-Tabrani. Cuma riwayat ini adalah riwayat yang dhaif dan mungkar. Kata Imam Al-Haythami di dalam Majma'uz Zawaid, rawahu At-Tabrani wa fihi Ulwan bin Dawud Al-Bajali wa huwa dha'ifun. Riwayat ini diriwayatkan oleh At-Tabrani, di dalamnya ada seorang perawi namanya Ulwan. Wa huwa dha'if, dan ini adalah perawi yang lemah. Kemudian di dalam Taqribut Tahdzib itu juga dikatakan wa hadhihi riwayatun munqati'ah. Ini riwayat yang terputus. Jadi riwayat itu enggak betul walaupun
ada riwayatnya. Riwayatnya tapi nggak detil sampai membunuh Fatimah atau membuat keguguran janin itu. Riwayat yang terputus itu yang nggak bisa jadi dalil. Kayak pian misalnya bercerita dulu membantui Imam Asy-Syafi'i mencatat misalnya. Pian hidup sekarang, Imam Asy-Syafi'i sudah lawas benar. Bahari yang mencatatkan misalnya ulun ya. Jauh benar, maka nggak bisa secara ilmu hadis atau ilmu riwayat ini nggak bisa diterima riwayat begitu. Kan kalau Allah Maha Kuasa bisa aja. Kadang ada orang begitu ya. Ditanya ini zamannya beda, tapi tetap ngeyel. Allah itu bisa membalik-balikkan waktu. Ini kebanyakan nonton ini film itu yang pindah waktu itu, kembali ke masa lalu. Kalau orang seperti itu kada usah diladeni, sudah wassalam aja sudah. Itu syubhat yang pertama. Jadi dari sisi akal maupun riwayat, cerita itu cerita mengada-ada. Orang Syiah aja nggak percaya, anehnya orang Sunni malah yang menyebarkan. Kemudian yang kedua yang disampaikan oleh Buya tadi itu sudah tua ya, padahal kasihan juga ya, mudah-mudahan tobat. Kalau menyebar begitu kan na'udzubillah, itu orang yang tersesatkan dia ikut nanggung dosanya. Yang kedua yang disampaikan itu padahal di sampingnya waktu menyampaikan itu ada ini ada, nggak saya sebut lah karena itu masih ada hubungan dengan saya juga sebetulnya. Dia ini keponakan dari gurunya guru saya. Nah, menyampaikan Siti Khadijah itu agamanya nggak jelas. Videonya ada, saya setelkan lagi ya, kepanjangan. Prinsipnya begitu. Pian mungkin juga sudah dapat itu videonya, di-upload di channelnya Buya Syakur sendiri. Tanggalnya itu Juni 2001 kemarin, tapi ramenya baru sekarang. Jadi Siti Khadijah itu dianggapnya, mohon maaf, walaupun tidak disebutkan, dianggapnya Nasrani. Alasannya pertama, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat wahyu, ya, maka Nabi itu diajak konsultasi ke sepupunya Khadijah, yakni namanya Waraqah bin Naufal, ya, seorang yang ngerti dalam hal Nasrani. Cerita ini betul ya, memang di dalam Sahih Bukhari ketika Rasul dapat wahyu, beliau itu khawatir ya, kemudian dibawa oleh Khadijah ke Waraqah. Ya, di antara perkataan Waraqah itu adalah lam ya'ti rajulun qattu bimisli ma ji'ta bih illa utiya. Tidaklah seseorang ya, yang membawa seperti apa yang engkau bawa ya, wahyu dari Allah lewat Jibril itu, nggak ada orang begitu illa utiya, kecuali akan disakiti. Wa iyyudrikni yaumuka, kalau aku menjumpai hari engkau seperti itu, ya ini beliau ya, Waraqah ini mengatakan kalau aku menjumpai saat engkau nanti disakiti umatmu, ansurka nasran mu'azzaron, aku akan menolong engkau. Aku akan menolong engkau dengan pertolongan yang kuat. Ini Waraqah. Jadi dari sini Waraqah ini mendukung Nabi Muhammad. Disimpulkan apa? Islam itu sebenarnya bukan agama baru. Islam itu hanya satu sekte dari agama Nasrani. Na'udzubillah. Yang itu ada di ceramah yang lain ya. Jadi karena membawa ke Waraqah. Yang kedua alasannya kenapa agama Siti Khadijah ini dianggap nggak jelas, itu adalah Siti Khadijah itu selama hidupnya tidak dipoligami. Dia katakan tidak mau dipoligami.
Tapi kita nggak tahu apakah mau atau tidak, karena Rasul kan nggak ada riwayat menawari mau menikah lagi, nggak ada riwayat. Jadi dua ini alasannya, konsultasi ke Warokoh, yang kedua tidak mau dipoligami. Sementara adatnya orang Arab itu berpoligami, ya, Yahudi berpoligami, Banjar kalau Banjar berpoligami enggak ini. Ibu-ibu kalau ada yang tidak punya madu, hati-hati, itu bisa dituduh Nasrani itu. Karena gara-gara alasan enggak dipoligami, dikatakan ini agamanya seperti itu. Dan ini bahaya sekali, bahaya. Kenapa? Karena kita tahu Ummul Mukminin Khadijah itu adalah orang yang dijamin oleh Rasul masuk surga, bahkan diberitahu. Yang di dalam Sahih Bukhari dikatakan, ya, Basyaron Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Khadijata. Apakah Nabi memberi kabar gembira terhadap Khadijah? Qala na'am. Betul. Ini kata Abdullah bin Abi Aufah. Betul, ada berita dari Rasul memberi kabar gembira kepada Khadijah. Bi baitin min qasabin la sakhaba fihi wala nasab. Berita gembiranya adalah dengan surga min qasab, dari mutiara, yang di dalamnya tidak ada hiruk pikuk dan tidak ada kepayahan. Jadi Siti Khadijah itu dapat tempat di surga. Terus kalau kita kaitkan Siti Khadijah, andai betul kata dia bahwasanya dia nggak masuk Islam, Siti Khadijah ini nggak Islam, kesimpulannya kan orang nggak perlu jadi Islam untuk masuk surga, nggak perlu jadi Islam. Dan ini memang yang disimpulkan oleh Sidin. Jadi bukan hanya Islam aja yang selamat itu. Pakai alasan inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Sesungguhnya nanti di hari kiamat Allah juga yang memutuskan siapa masuk surga, siapa enggak. Allah yang memutuskan apa yang mereka perselisihkan. Jadi itu dimaknai jangan merasa benar sendiri kalau jadi muslim. Nabi aja katanya nggak merasa benar. Ya Allah, kalau nggak merasa benar itu Nabi itu ngapain ngajak-ngajak masuk Islam? Bukan hanya yang orang Islam yang diajak. Pernah saya ceritakan di sini diskusi Nabi dengan Nasrani Najran. Orang yang beragama Nasrani diajak Nabi berdiskusi, ya, kemudian mereka tetap ngeyel, diajak mubahalah oleh Nabi. Itu ada di dalam Al-Quran, pendetilannya di dalam hadis. Dikatakan Nabi nggak merasa benar, gimana? Muncul dari mana itu? Makanya tadi menyebut sakur dengan syakur itu hati-hati, ya, karena beda maknanya. Padahal ayat ini itu kan berbicara, bisa dilihat juga dalam surah Al-Jathiyah, yakni wa atainahum bayyinatin minal amr famakhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Dan kami berikan kepada mereka keterangan yang nyata tentang urusan agama, maka mereka tidak berselisih melainkan sesudah datang kepada mereka pengetahuan dan karena kedengkian. Jadi para ahlul kitab itu memang berselisih tentang apa? Tentang Nabi Muhammad. Dan itu terjadi setelah mereka itu mendapatkan wahyu, apa? Setelah Nabi Muhammad itu jelas tanda-tandanya ada pada beliau, tanda-tanda kenabian itu. Di dalam ayat yang lain dikatakan mereka itu mengetahui tentang kenabian Nabi Muhammad seperti mereka mengetahui dan mengenali anak-anak mereka sendiri. Artinya bayinat, bukti nyata bahwasanya dalam kitab-kitab mereka, ya, bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah nabi akhir zaman, itu ada pada mereka. Sebelum Nabi Muhammad datang, mereka itu sepakat menunggu para nabi, menunggu nabi terakhir ini.
Tapi begitu datang Nabi itu mereka baru berselisih. Nah inilah yang akan Allah hukumi nanti di hari akhir. Allah hukumi di sini bukan berarti nggak jelas hukumnya, ya jelas hukumnya. Yang menolak kenabian Nabi Muhammad itu tidak akan selamat. Itu i'tiqad kaum muslimin yang tidak boleh kita ragu. Di dalam Tuhfatur Raghibin, ragu itu bisa keluar dari Islam. Imam Nawawi Al-Bantani bukan hanya itu, mengatakan orang Nasrani itu lebih baik dari sisi agama daripada agama Yahudi, itu juga bisa keluar dari Islam. Jadi hati-hati kita. Ini merubah sebuah tema dibawa ke tema yang lain, rekontekstualisasi mungkin ya. Ya Allah. Jadi alasannya itu. Terus yang berikutnya alasannya bahwasanya ini kan Rasulullah menyuruh sahabat itu hijrahnya ke Habasyah ketika sulit. Lalu memang ada apa urusannya hijrah ke Habasyah? Di sana rajanya Najasyi, Nasrani agamanya, raja Habasyah ini. Terus apa hubungannya? Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyurati juga Raja Najasyi untuk masuk Islam? Bukan hanya Raja Najasyi, ada 9 kepala negara dan kepala daerah yang disurati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baca di Sahih Bukhari ada itu riwayat surat-suratnya, itu ada bunyinya itu. Kalau ke yang Heraklius itu sama, disurati Nabi untuk masuk Islam. Padahal agama Heraklius apa? Nasrani. Andai semua itu sudah dianggap selamat, ya tinggal suratnya sudahlah, engkau jalankan agama engkau dengan taat, engkau selamat. Tapi apa bunyi surat Nabi di Sahih Bukhari? Nabi katakan, ya fa inni ad'uka bi ayatil Islam, aslim taslam, yu'tikallahu ajraka marratain, fa in tawallait fa inna 'alaika itsmul arisiyin. Aku menyeru kepada engkau wahai Heraklius, termasuk Kisra, termasuk Najasyi itu, Raja Najasyi, dengan seruan Islam, aslim taslam, masuk Islamlah engkau maka engkau akan selamat. Yu'tikallahu ajraka marratain, Allah akan memberikan kepada engkau pahala 2 kali lipat. Pahala engkau masuk Islam, pahala engkau ketika masuk Islam itu mempengaruhi rakyat dan pejabat. Orang kalau masuk Islam punggawa atau pejabatnya, rakyatnya bisa ngikut. Allah lipatkan 2 kali pahala. Tetapi ketika engkau berpaling, maka engkau menanggung dosanya rakyat engkau. Lihat di Sahih Bukhari itu dikatakan Nabi nggak merasa benar. Kalau nggak merasa benar, nggak akan ngajak orang seperti itu. Bahkan ketika Sayyidina Umar datang kepada Rasulullah dengan memegang lembaran Taurat, beliau itu marah besar. Beliau katakan, amutahawwikuna ya Ibnul Khattab, apakah engkau ini termasuk orang yang bingung wahai Ibnul Khattab? Aku ini sudah datang dengan membawa kitab yang putih bersih, dengan ajaran yang lurus, yang andai kata Musa itu sekarang ada, maka tidak ada yang menghalangi Musa untuk dia ikut, mengikuti aku. Dalam hadis yang lain Rasulullah katakan, demi zat yang aku ada di tangannya, tidaklah beriman kepadaku baik dia Yahudi atau Nasrani kecuali dia nanti akan masuk neraka. Ini riwayat-riwayat yang jelas tapi nggak dianggap. Justru percaya kepada cerita yang nggak jelas juntrungannya. Cerita itu coba cari di mana yang Sidin katakan itu. Dan ini didakwahkan ke seantero tanah air. Saya menyampaikan seperti ini tadi. Dulu sebetulnya saya sudah dengar beberapa ceramah beliau, cuma nggak saya bahas.
karena begitu dibahas itu nanti ya jadi malah kemana-mana, yang nggak ngerti jadi ngerti. Tapi ketika ini sudah menyebar, memang ya perlu diluruskan. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, termasuk riwayat yang jelas ya, bahwasanya Siti Khadijah ini muslim ya, karena tadi diragukan agamanya itu, kata dia. Itu adalah seperti riwayat di dalam Mu'jamul Kabir Imam At-Tabrani, juga Asy-Syari'ah Imam Al-Ajurri, juga ada di Musnad Imam Ahmad. Bahwasanya Aisyah bercerita adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, itu ketika mengingat Khadijah, asna alaiha, beliau itu memuji Khadijah, fa ahsanat sana, dengan pujian yang baik. Jadi punya istri ini perlu hati-hati juga, pian memuji istri yang lain di depan yang ini bisa kada nyaman, bini anum kada nyaman, menyebut bini tuha kada nyaman juga kalau kita cerita bini anum. Tapi ini pengecualian, Nabi ketika ingat Khadijah memuji Khadijah di depan Aisyah. Kata Aisyah ya, faghirtu yauman, maka suatu hari aku ini cemburu. Biasa cemburu itu ya, kalau kada hendak cemburu kada usah bebini. Namanya istri, jangankan istri dua lah, istri satu aja kadang cemburu kok. Yang dicemburi belum tentu kadang orang, kadang dengan HP ini cemburu. Istrinya, suaminya lebih banyak megang HP daripada megang dia. Suatu hari aku cemburu, kemudian ku katakan kepada baginda Rasulullah ya, ma aktsara ma tazkuruha hamra as-sidqi, alangkah banyaknya engkau itu mengingat ya, hamra as-sidqi itu maksudnya adalah dalam bahasa Arab ajuzun kabirah, orang yang sudah tua renta. Jadi menikah dengan Rasul usia 40 tahun, kok banyak engkau ingat. Qad abdalakallahu azza wa jalla biha khairan minha, padahal Allah telah menggantikan Khadijah itu dengan yang lebih baik daripada Khadijah. Maksud Siti Aisyah ini dari sisi lebih baik, dari sisi usia, kecantikan lebih baik. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma abdalani Allahu azza wa jalla khairan minha, Allah tidak mengganti dengan yang lebih baik dari Khadijah. Makin aja cemburu ini. Qad amanat bi idz kafara bin nas. Karena apa? Khadijah itu orang yang beriman kepadaku saat manusia yang lain itu mengingkari aku. Ini jelas kata Rasulullah, Khadijah ini orang pertama kali beriman. Orang dari kalangan wanita yang pertama kali masuk Islam itu ya Khadijah. Kok dikatakan nggak jelas agamanya? Ya Allah, saya nggak habis pikir kok bisa begitu. Ya. Wa saddaqatni idz kazzabanin nas. Khadijah itu orang yang membenarkan aku saat manusia yang lain mendustakanku. Wa wasatni bimaliha idz haramanin nas. Yang menyokong dengan hartanya saat yang lain itu menghalangi aku. Wa razaqani Allahu azza wa jalla waladaha idz haramanin auladan nisa. Dan Allah yang menjadikan dari Khadijah itu anak-anakku saat istri yang lain baginda tidak punya anak dari mereka. Bapak ibu-ibu sekalian rahimakumullah, ini dua poin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Yang pertama, kita ini hati-hati juga mendengarkan ceramah, bahkan membaca buku, lihati dulu ini dari mana ini, bener nggak orang yang ngomong ini. Yang kedua, sumbernya. Karena kalau kita baca di sosmed itu kayak masuk hutan belantara, kita bisa ketemu yang apa saja. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita, zuriat kita, dan sebetulnya pemikiran lain yang lebih
Banyak juga yang kacau-kacau itu ada, cuma nggak bisa kita bahas dalam kesempatan kali ini. Tugas pian semua untuk ya kalau membaca seperti itu, bagaimana supaya keyakinan pian kada goyah, itu yang terpenting. Atau kada usah dibaca sama sekali. Ya, ada video begitu, tahu oh ini si anu, kada usah dilihat. Daripada melihat membuat kita ragu-ragu. Amun kada tahu jawabannya, nanti ditakunakan pulang mau olah kita gawian kita juga. Kita mencari literaturnya dari mana, sementara dia mungkin ngomong sembarangan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.